Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang lambang negara Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Lambang negara Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Sri Radia Laksana yang dibuat Sri Susuhunan Pakubuwono X. Kata ini dari kata Sanskerta Radia, berasal dari kata radian yang bermakna kerajaan atau kerajaan. Sedangkan Laksono bisa dimaknai yang pertama iviri, pratondo, ngalamat atau ciri, tondo, pertondo. Yang kedua kabegjan atau keberuntungan. Yang ketiga laku atau jalan atau perilaku. Jadi Sri Radia Laksana artinya tanda kerajaan atau jalan atau perilaku dari kerajaan. Radia Laksana bisa diurai dalam makna simbolis dan filosofis. Makna simbolis terkait dengan nilai historis asal-usul raja, mulai dari Engkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono I. Menurut dia, sejarah raja merupakan silsilah yang tercermin dalam lingkaran bulat telur. Gambar paku dan bumi menunjukkan nama Pakubuwono, yaitu Engkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono I, yang selanjutnya terus dipakai sebagai nama raja-raja yang memerintah di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Gambar Suryo atau matahari mengisyaratkan nama Gusti Raden Mas Suryo atau Sonan Hamengkurat Jowo atau Susuhunan Amangkurat IV. Gambar Condro atau Sasongko atau bulan mengisyaratkan nama Gusti Raden Mas Sasongko yang bernama Panembahan Purboyo. Gambar Kartika atau Sudomo atau bintang mengisyaratkan nama Gusti Raden Mas Sudomo yang juga bernama Pangeran Blitar. Arti dan makna dari lambang Sri Radia Laksana. Yang pertama, makuto atau mahkota merupakan simbol raja dan sebagai simbol kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, siapa saja yang memakai atau menerima gambar mahkota selayaknya berjiwa budaya Jawa. Dalam arti jiwa budaya Jawa mestinya memberi tuntunan budaya sebagai pangolaing budi serta lahir dan batin berdasarkan budi luhur dan keutamaan. Pakarti lahir harus seiring dengan pakarti batin. Hal yang demikian mencerminkan adanya sifat keharmonisan dalam budaya Jawa. 2. Warna merah dan kuning pada mahkota dalam budaya Jawa merupakan simbol kasepuhan atau yang dianggap tua. Sifat kasepuhan ini terlihat dalam bentuk lahir dan batin yang mencerminkan sabar, tidak terburu nafsu, dan sejenisnya. Hal ini memiliki makna filosofis bahwa seorang raja harus memiliki jiwa kasepuhan. Ketiga, warna biru muda yang menjadi dasar dalam bentuk oval pada lambang itu adalah perpaduan antara warna biru dan warna putih. Warna biru dan warna putih membawa watak menolak perbuatan yang tidak baik. Warna biru muda merupakan simbol angkasa atau langit yang mencerminkan watak yang berwawasan luas dan pemberi maaf. Keempat, Suryo atau matahari merupakan sumber kekuatan dan sumber penerangan dalam hidup yang akan menjadikan dunia tegak penuh dengan sinar penerang dalam hidup. Hal ini merupakan simbol
bahwa orang yang berjiwa budaya Jawa harus dapat menanamkan kekuatan dan dapat memancarkan sinar kehidupan dengan tidak mengharapkan imbalan. Suryo menjadi sarana bagi kehidupan di bumi. Kelima, Condro Sasongko atau bulan. Menjadi sumber penerang pada malam hari tanpa menimbulkan panas, tetapi teduh memberi cahaya kepada siapapun dan apapun tanpa kecuali. Hal ini bermakna bahwa jiwa budaya Jawa harus didasari watak pemberi dan memancarkan penerang yang tidak menyebabkan silau, tetapi memancarkan kelembutan dan kedamaian. Condro menjadi sarana daya rasa batin bagi kehidupan di planet bumi. Yang keenam adalah Kartiko atau bintang. Memiliki sifat yang memancarkan sinar, hanya kelihatan gemerlap di sela-sela kegelapan malam. Hal ini memiliki ajaran bahwa raja atau seseorang agar dapat memberikan penerangan kepada siapapun yang sedang dalam kegelapan. Makna itu juga mengingatkan kepada manusia bahwa masalah gelap dan terang dalam kehidupan ini silih berganti. Kartiko menjadi sarono dan daya menambah tentunya kehidupan di bumi. 7. Bumi. Secara lahiriah merupakan tempat kehidupan dan juga tempat berakhirnya kehidupan. Bumi atau jagat juga mengingatkan manusia sebagai mikrokosmos juga memiliki jagat besar atau makrokosmos. Lambang bumi ini sekaligus menjadi pasemon atau kiasan adanya kesatuan jagat kecil dan jagat besar. Bumi atau jagat manusia berada dalam hati. Oleh karena itu, manusia agar dapat menguasai keadaan harus dapat menyatukan diri dengan dunia besar. Dalam kejawen, sikap semacam itu disebut manunggaling kawula lan Gusti. Sifat bumi adalah momot dan kamet atau dapat menampung dan menerima yang gumelar atau ada. Bumi sebagai lambang welas asih dapat anyerambahi sakabehe. Kedelapan, paku sebagai kiasan atau pasemon agar selalu kuat. Hal ini mengandung ajaran bahwa agar kehidupan di bumi bisa kuat dan sentosa, maka harus didasari jiwa yang kuat, tidak mudah goyah atas dasar satu kekuatan yang maha besar dari Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi pegangan bagi manusia yang hidup di bumi. 9. Kapas dan padi melambangkan sandang pangan, yaitu kebutuhan lahir dalam kehidupan manusia. Sandang dinomorsatukan atau didahulukan, sedangkan pangan dinomorduakan atau dikemudiankan. Hal yang demikian mengandung ajaran bahwa sandang berhubungan dengan kesusilaan dan diutamakan, sedangkan pangan berhubungan dengan lahiriah dinomorduakan. Oleh karena itu, manusia hendaknya mengutamakan kesusilaan daripada masalah pangan. Kehidupan manusia di bumi tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. 10. Peta merah putih sebagai kiasan bahwa manusia terjadi dengan perantara ibu bopo, yang artinya ibu sebagai bumi, bopo sebagai kuoso, atau ibu bumi, bopo kuoso. Merah melambangkan ibu, sedangkan putih melambangkan bapak. Oleh karena itu, manusia hendaknya selalu ingat kepada ibu bapak yang tercermin dalam ungkapan mikul dhuwur mendem jero, yang maksudnya sebagai anak harus dapat mengharumkan nama orang tua dan dapat menghapuskan kejelekan nama orang tua. Pita merah putih juga dapat diartikan laki-laki dan perempuan sebagai lambang persatuan. Untuk mencapai tujuan harus dilandasi semangat persatuan antara Gusti
dan kawulo. Maka jelaslah Radio Laksono merupakan tuntunan hidup bagi yang memakai lambang tersebut. Dimanapun mereka berada akan menjalankan watak-watak yang terlukis dalam lambang. Tindakno watak wantun kang tinemu ing lambang. Demikian video tentang lambang negara Kerajaan Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.